Terlintaskah dalam pikiran Anda jika tulisan tangan mencerminkan karakteristik seseorang? Melalui ilmu grafologi, tulisan tangan seseorang dapat dianalisa untuk mendeskripsikan perilaku dan kepribadian seseorang. Gunanya agar dapat lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Dengan menginterpretasikan tanda-tanda di dalam tulisan tangan, maka seluruh potensi, minat, dan bakat akan terlihat. Tak heran hingga saat ini beberapa perusahaan masih menerapkan surat lamaran yang ditulis langsung oleh pelamar, agar perusahaan mendapatkan pekerja yang sesuai dengan karakteristik perusahaan. Karenanya banyak buku tentang grafologi yang dibuat di dalam dan luar negeri. Salah satunya dari seorang ahli dalam bidang grafologi, Sapta Dwi Kardana. Grafologi atau mengenali karakter dari tulisan tangan. Saya sebenarnya agak-agak takut hari ini karena akan dilihat karakter saya seperti apa, dan juga Adrian. Penasaran mengenai grafologi? Kita bisa langsung tanya kepada Pak Sapta Dwi Kardana. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kita pengen tanya nih, Pak. Emang bisa ya namanya tulisan tangan itu untuk membaca karakter seseorang? Betul? Ya, itu pertanyaan yang paling mendasar sebetulnya. Apakah benar tulisan tangan itu memberi informasi tentang perilaku? Iya. Tetapi sesungguhnya tanpa sadar sepanjang hidup kita menulis. Dan ketika kita menulis, kita tidak sadar tentang bagaimana kita menulisnya. Kita hanya sibuk memikirkan apa isi tulisan. Betul. Nah, apa yang kita tulis sebetulnya dalam pengertian eksekusinya itu melibatkan sejumlah elemen dalam tubuh kita. Yang pertama pikiran kita. Pikiran itu bekerja keras, terutama otak kita bekerja keras untuk memerintahkan saraf-saraf otot-otot kita untuk mengeksekusi. Dan itu sudah memberikan informasi tentang bagaimana kesehatan kita. Dengan itu grafologi bisa melihat tentang kesehatan seseorang. Itu satu contoh. Yang kedua, ketika kita menulis, kondisi mental dan emosional kita pun ada keterlibatannya. Misalnya begini, ketika Anda sedang marah, kemudian saya minta tolong menulis, dan ketika Anda sakit sedang menulis, akan berbeda tekanan tulisannya. Energinya kelihatan di situ. Sangat berbeda, dan itu bisa kita lihat. Dengan demikian kita harus mengatakan bahwa benar tulisan tangan itu atau tulisan itu, karena bisa saja ditulis oleh kaki, bisa saja ditulis oleh mulut yang terlatih. Jadi bukan tangan yang menulis, tetapi otak kita yang menulis. Sehingga kita menyebutnya tulisan tangan itu adalah brain writing. Artinya sebetulnya tangan hanya karena kita latih, tapi kalau kaki kita latih dalam percobaan-percobaan psikologi akan sama bagusnya dengan tulisan tangan, akan sama artinya tentang apa yang ada di bawah sadarnya. Jadi dengan demikian tulisan tangan itu memproyeksikan apa yang ada di bawah sadar kita. Dan apa karakter seperti apa, Pak, yang misalnya keluar gitu? Apakah saya nanti ketahuan, oh ternyata anaknya suka membangkang gitu atau gimana? Misalnya salah satunya adalah demikian. Artinya mempunyai kecenderungan, karena alat-alat psikotes itu melihat kecenderungan toh. Jadi bukan ramalan ya, kecenderungan. Jadi kecenderungan dia misalnya argumentatif. Argumentatif itu seringkali ketika ditanya langsung overreact gitu ya. Nah, itu terlihat dari sejumlah elemen-elemen tulisannya. Dari mananya, Pak? Struktur tulisan atau apa sih? Jadi banyak sekali pendekatannya. Tetapi yang paling mudah itu adalah melihat tiga hal. Yang pertama adalah lihat, atau saya berikan bukti bahwa setiap orang sebetulnya bisa menjadi grafolog. Saya contohkan ya, saya ambil contoh. Sebelum mungkin Pak Sapta memberikan contoh, kita kepengen lihat langsung juga bersama-sama. Ini ada sebuah tulisan anak-anak, dan mohon mungkin Pak Sapta mengomentari ya. Kita bisa lihat nanti di belakang. Zup. Nah, ini. Oh ya, ini adalah tulisan anak. Ini adalah tulisan anak yang kami terapi karena dia mengalami kesulitan di dalam proses belajar. Jadi hukum dari grafologi itu bolak-balik. Dengan grafologi kita bisa melihat karakter seseorang, tetapi dengan mengubah tulisan kita bisa mengubah karakternya. Jadi bolak-balik. Hanya ukuran usianya hanya sampai 12 tahun. Kasus anak ini adalah tulisan saat terapi sudah dilakukan. Ada satu contoh sebelumnya adalah tulisan dia sebelum diterapi. Dan setelah itu ada contoh tulisan dia setelah diterapi. Tapi kok agak mirip, Pak Sapta? Iya. Tulisan dia ini ada tulisan yang sudah diterapi, tetapi yang sebelum diterapi mungkin bisa ditunjukkan sebelumnya. Sebelum ini ada. Ini umur berapa ya? Ini umur ini kelas SD, kelas 5 SD. Ya, ini kita lihat SD. Satu lagi. Bisa dilihat, tayangkan tulisannya satu lagi. Tadi Pak Sapta katakan maksimum. Ya ampun. Ini tulisan awalnya dia. Adrian sampai kaget. Sampai kaget, Pak. Kalau gini gimana bacanya? Jangankan Pak Sapta, gurunya juga stres pasti ini. Betul. Ini adalah tulisan anak yang sebelumnya kita terapi.
Seperti ini situasinya. Jadi terjadi satu dinamika emosi yang berlebihan, mudah stres, dan ekspresi emosinya tidak stabil dan seterusnya. Nah, dampaknya setelah tulisannya sudah diubah ini bagaimana, Nah, Pak? di sini dia beberapa kali dipanggil ke sekolah oleh gurunya karena potensi itu tidak naik kelas. Karena dia sendiri bahkan tidak bisa membaca tulisannya. Dan setelah diterapi dalam waktu 1 bulan, kemudian perlahan-lahan tulisannya menjadi lebih teratur, lebih stabil. 1 bulan saja, Pak, sampai ya, ini pertama 1 bulan, ini. terus 1 bulan kemudian kita lihat hasil terakhirnya tulisan dia. Oke, kita coba lihat. Kita lihat tulisannya. Nah, ini sudah lebih jelas sekali tulisannya dan dia masuk ranking 5 besar. Wow, Pak Sapta, tapi yang di terapi ini adalah perilakunya, kemudian akhirnya menghasilkan bentuk tulisan yang akhirnya lebih baik, atau cara dia menulisnya yang diubah menjadi lebih baik sehingga akhirnya ada perubahan perilaku. Yang mana nih? Oke, yang pertama ini hanya berlaku untuk anak-anak. Ya, tadi yang kedua, anak-anak itu belum cukup mempunyai informasi yang melawan informasi baru. Jadi ketika kita mengubah satu pola cara dia menulis berulang-ulang, maka akan terjadi kebiasaan baru. Misalnya, ketika dia menulis seperti tadi berantakan sekali, kemudian hurufnya kita buat seukuran 3 mm. 3 mm itu adalah tulisan standar. Ya, secara universal 3 mm itu menunjukkan keseimbangan antara pikiran, emosi, dan fisik. Nah, kalau 3 daerah itu mengalami keseimbangan, maka anak itu perlahan-lahan perilakunya akan seimbang juga. Nah, 3 daerah itu adalah daerah atas, daerah tengah, dan daerah bawah. Huruf-huruf atas, huruf-huruf tengah, dan huruf-huruf bawah. Itu ukurannya dibuat secara seimbang. Dengan demikian, kebiasaan itu berulang-ulang akan membangun kebiasaan baru pada dia. Jadi shaping karakter gitu ya. Jadi tulisannya yang diubah, intervensi, baru akhirnya karakternya otomatis jadi berubah. Misalnya contoh secara sederhana begini, Mas Anda menulis biasanya huruf I pakai titik atau tidak? Saya pakai. Pakai titik. Saya pakai. Coba mulai sekarang jangan pakai titik. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih sama karakter saya? Sangat sulit sekali mengubahnya. Karena dia sudah menjadi kebiasaan. Sebaliknya ketika seseorang menulis huruf I tanpa titik, tiba-tiba suruh kita beri titik. Tapi pada usia seperti ini, itu juga keringetan. Artinya apa? Titik yang ada dekat dengan batangnya itu menunjukkan bagaimana dia menghadapi hidupnya lebih detail, lebih seksama. Tetapi ketika tidak ada titik, dia lebih careless. Lebih santai gitu ya. Menarik. Jadi ini juga ternyata terapinya juga bisa mengurangi faktor-faktor kesulitan psikologi gitu ya, Pak. Katanya bisa memberikan dampak juga pada penderita skizofrenia. Betul. Kita bisa mendiagnosis awal bahwa seseorang mempunyai persoalan di dalam syaraf-syarafnya. Itu kita bisa lihat dari tulisannya. Ketika seseorang itu mengalami problem di dalam syaraf-syaraf pusat dan seterusnya, atau aspek-aspek mentalnya, itu tulisannya bisa terlihat. Tapi tidak bisa diterapi oleh kita. Ya? Baiklah, kita akan coba lihat. Baik. Tulisannya seperti apa? Tulisan orang dengan skizofrenia, kecenderungan skizofrenia itu akan kita lihat seperti ini. Sangat kacau dari keseimbangan antara daerah-daerah kepala. Ini daerah kepala itu daerah-daerah atas ini, daerah-daerah tengah, dan daerah-daerah bawah. Tapi ini Pak Sapta bisa membaca. Saya jujur saya tidak begitu bisa. Saya tidak bisa membaca. Karena itu grafologi bukan membaca apa isi dari yang ditulis, tetapi dari semua dinamika grafis, coretannya, gambarnya, eksekusinya. Saya sih meraba-raba bisa. Yang kata kedua adalah tidak perlu dibaca, karena kalau isi tulisan udah penting sebenarnya. Itu conscious kan. Anda menulis isi tulisan itu dengan sadar, sehingga bisa dikarang. Jadi kalau Anda menulis sesuatu cerita pada saya bisa bohong, bisa jujur. Tetapi ketika saya melihat bagaimana cara menulisnya, Anda tidak bisa berbohong pada saya apakah sedang berbohong atau tidak berbohong. Jadi eksekusinya yang kita perhatikan. Baik. Nah sekarang kita juga kepengen dong Pak untuk bisa mengetahui, karena katanya dengan tulisan tangan juga bisa mengetahui potensi kekuatan saya dan Syahnas ataupun juga termasuk kelemahan. Kalau saya sih berkenan nih Pak untuk dibaca nih, mudah-mudahan kamu juga berkenan. Saya berkenan tapi deg-degan. Boleh ya Pak ya? Silakan. Kita sambil tulis dulu dong, nanti biar bertampilin. Coba saya dulu ya. Oke, saya tulis nih. Dia kidal. Saya left handed Pak, karena kan kaitan Syahnas bilang kalau kiri kan dibilang
kidal. Daripada kanan, kadal. Saya lebih baik dibilang kidal daripada kadal. Saksikan. Oke. Ini saya udah tulis. Oke. Ya, tolong ya, nanti diserahkan. Hop. Iya. Oke, ini saya mau tulis saksikan Indonesia Morning Show. Nanti biar dulu. Oke, Morning Dan Show. saya juga akan nulis. Oh gitu. Oke, Yes. ya. Kita urutan dulu ya. Sep. Sep. Nah, ini Shanas. Ini saya ya. Oke. Tulisnya di sini ya, Di Pak? posisi yang paling posisi relax. paling enak, oke. Sep, bentar. Sip. Saksikan Indonesia Morning Show setiap hari jam 6 sampai 9 hanya di net. Itu tulisannya nanti ya. Setiap hari hanya di net. Iya. Oke. Oke. Gitu. Mungkin bisa dibantu teman-teman ya. Nah, Oke. ini kita bisa Nih, kasih lihat tulisannya, langsung. Tulisannya Shanas. Itu tulisan saya. Mohon maaf, kocar kacir. Oke, kita lihat ini lagi ya. Oke. Itu dia. Dan yang pertama tulisan dari Adrian. Ya, nanti kan bisa lihat juga di plasmanya juga Boleh. ada nih. Yuk. Saya belum selesai Kasih lihat tadi, lagi. tapi ya nggak apa-apa, saya belum selesai sih tulisannya. Katanya nanti mau ada di plasma. Oke. Sip. Nah, bisa tolong kita jelaskan sama-sama nih Pak Sapta, tulisan Seperti dari apa? Shanas dan juga saya. Loh, kok dikasihin ke Bapak? Ini adalah tulisan Adrian ya. Iya, tulisan saya. Saksikan Indonesia Morning Show. Saya Ya. berharap pemirsa juga melihat tulisannya sekarang. Tulisan ini dari sisi ukuran ini cukup besar ya. Ukuran selalu menjelaskan tentang kebutuhan dia terhadap lingkungan sosial. Oke. Orang dengan tulisan sebesar ini tentu saja memiliki kebutuhan sosial jauh lebih besar, Boleh diberi lihat. jauh lebih besar daripada kebutuhan orang normal. Oke. Rata-rata orang yang mempunyai kebutuhan untuk ada di lingkungan yang lebih luas memiliki ukuran yang besar. Seperti ini. Yes. Namun demikian, saya melihat ada spasi yang cukup lebar antar kata. Jadi satu kata ke kata lain secara tanpa sadar, Iya. itu membangun spasi. Orang dengan spasi yang cukup lebar seperti ini menunjukkan kebutuhan dia untuk mendapat masukan dari orang lain tidak terlalu banyak. Artinya dia lebih nyaman dengan apa yang sudah dia yakini, dia putuskan. Oh. Ini adalah jarak antara dirinya dengan lingkungan dalam rangka membuat keputusan. Sehingga ketika dia sudah mempunyai sikap-sikap atau keputusan-keputusan tertentu, maka dia akan lebih senang untuk mengambil keputusan itu. Jadi bahasa gampangnya, kalau dia manggut-manggut artinya mendengar, bukan setuju. Oh. Betul begitu? Ya, sepertinya nih aduh mulai terbaca. Waduh, Pak, ini katanya akurasinya benar ya sampai 90%-an ya, Pak ya? Bisa membaca 95 ini. ya katanya. Ya, klaimnya kita bisa sampai 90%. I see. Karena itu sejumlah perusahaan-perusahaan besar di dunia, di Eropa, di Amerika, bahkan di Indonesia sekarang pun menggunakan grafologi sebagai alat untuk melakukan tes I seleksi. see. Manggut-manggut oke. kalau gitu saya. Ya, ya hati-hati ya kalau melihat saya manggut-manggut ya. Itu bukan berarti saya setuju loh. Coba sekarang tulisannya Shanas nih, Pak Sapta. Ya begini. Tulisan yang Saksikan miring-miring itu. Indonesia Morning Show setiap Ya. hari hanya di net. Oke. Oke. Grafologi itu sebetulnya semua orang bisa. Ya. Benar. Mari saya sama-sama mengajak Anda melihat ya. Tulisan ini meskipun ditulis oleh seorang presenter, seorang anchor misalnya, ya, yang seharusnya adalah orang yang sangat-sangat hangat dengan lingkungan sosial dan seterusnya. Namun tulisan ini cenderung miring ke kiri. Cenderung miring ke kiri. Ketegakannya itu sedikit miring ke Benar, kiri. benar, Ini benar. seperti Iya, ini. Artinya apa tuh, Kemiringan Pak? ke kiri itu adalah membicarakan tentang kemiringan itu membicarakan tentang ekspresi emosi. Nah, ketika dia tegak, dia orang yang logical. Ya. Ketika dia miring ke kanan, dia sangat ekspresif, semakin ke kanan. Semakin ke kiri sebetulnya dia menahan ekspresi emosinya. Ya. Betul. Namun demikian, pekerjaannya adalah pekerjaan yang harusnya ekspresif. Jadi saya tidak tahu dari mana wajah ini dipasang. Ya. Ketahuan. Buka dulu topengmu. Saya tidak mengatakan begitu. Oke, apa-apa. ini salah satu contoh. Jadi ketika saya ditanya, apakah saya mengklaim itu akurat atau tidak akurat, misalnya begitu ya, karena saya tidak kenal kan. Saya katakan bisa saja saya salah, tetapi saya coba lihat beberapa informasi lain yang mendukung atau menentang terhadap ketemuan saya.
Yang kedua, tadi kembali ke spasi tadi. Ya. Spasi tadi Jauh sekali. jauh juga. Artinya sudah tidak ekspresif, dia memang tidak perlu orang terlalu banyak terlibat di dalam Iya, dirinya. iya. Jadi sebetulnya pemain watak dan pemain sinetron yang baik kan? Wow, sebetulnya. ada satu profesi baru nih yang Saya kira menanti, demikian. Shahnaz. Saya berharap ada saudara yang menonton mungkin. Ternyata saya pemain watak, luar biasa. Oh begitu. Terima kasih loh Wow, Pak, thank you udah juga dilihat. nih Pak Sapta. Tapi juga dikatakan bahwa profesi sebagai seorang grafologer apa istilahnya? Grafolog. Ya gitu ya. Itu juga bisa digunakan untuk kayak di pengadilan, kepolisian. Pernah nggak sih memang Pak Sapta nih membantu pihak-pihak tersebut ini? Ya, mari kita dudukan persoalannya. Jadi ilmu ini punya dua cabang besar. Yang pertama adalah ilmu ini untuk mengetahui kepribadian karakter orang seperti tadi dengan membaca tulisannya. Tetapi ada cabang lain yang namanya QDE, Question Document Examiner. Itu melihat konstruksi huruf. Jadi ketika ada pemalsuan, tanda tangan, dicek, diwaris di mana-mana. Dan kemudian pemalsuan itu punya akibat hukum, seseorang bisa dipenjara, seseorang bisa dituduh melakukan pemalsuan dan seterusnya, maka membandingkan antara tulisan asli dan palsu itu adalah salah satu cabang dari bidang ini. Nah, pengadilan di seluruh dunia, saya kira di Indonesia sudah mulai mengakui itu sebagai sebuah keahlian. Ya. Sehingga ketika saya diminta bantuan untuk memecahkan beberapa kasus pemalsuan di pengadilan, itu bisa didiskusikan dengan hakimnya sebagai saksi ahli tentu ya, sebagai bukti teoritis. Kalau kasus korupsi bisa nggak sih Pak untuk mengetahui apakah memang benar orang ini koruptor atau tidak gitu? Saya boleh mengatakan kita bisa mengungkap orang yang mempunyai karakter ketidakjujuran. Oh ya? Jadi ketika Dari itu sudah tulisan menjadi kita dari kelihatan? tulisan tangan, kita bisa melihat karakter ketidakjujuran. Dan ini menarik karena sejumlah perusahaan menggunakan jasa-jasa grafolog seperti saya untuk mengungkap siapa yang punya potensi misalnya tidak jujur dan kemudian berpotensi selanjutnya adalah bermain dengan uang. Wow, ini menarik sekali nih profesinya, Nas. Termasuk juga nanti mungkin kita bisa baca di sini nih. Benar, kita langsung bisa kalau misalnya penasaran tentang grafologi lebih lanjut. Pak Sapta memang sudah menekuni hampir 10 tahun ya Pak? Sudah 10 tahun menekuni grafologi, bisa langsung membaca di sini. Karena saya penasaran banget sih, ingin tahu lebih lanjut mengenai karakternya saya. Karena tadi yang dikatakan oleh Pak Sapta memang kurang lebih benar semuanya. 90%. 90%. Termasuk mungkin bagi Anda yang sedang didekati baik oleh pria ataupun juga wanita. Nah, surat-suratan. Anda bisa coba cari tahu karakternya. Jangan hanya melihat mungkin penampilannya yang necis dengan mobil yang mentereng. Tapi suruh aja nulis. Nanti cocok atau enggak gitu ya, untuk gitu. dijadikan istri. Betul, atau suami. Makanya mungkin bisa dibeli, bisa dipelajari di sini. Atau mungkin kalau perlu nanti ketemu Pak Sapta langsung ya Pak ya. Thank you loh Pak Sapta ya. Terima kasih banyak Pak Sapta. Nah, setelah jeda kami juga akan